Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kakak Sofia Milatina. Apa kabar semuanya? Baik semua ya. Semoga kita selalu diberi sehat dan waras ya. Oke, nggak perlu panjang lebar. Hari ini kakak akan membahas soal-soal tentang materi hakikat fisika dan materi tentang besaran satuan. Langsung aja yang pertama, soalnya hakikat fisika dapat dibagi menjadi fisika sebagai acuan, pedoman, penelitian, produk, kegiatan. Fisika dapat hakikat fisika dibagi menjadi fisika sebagai yang pertama adalah produk ya. Jadi fisika itu dibagi menjadi 3. Hakikat fisika itu dibagi menjadi tiga. Pertama, fisika sebagai produk. Sini aja ya, fisika sebagai produk. Jadi hakikat fisika terbagi menjadi 3. Yang pertama, fisika dibagi menjadi fisika sebagai produk. Yang kedua, fisika sebagai proses. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Nah, nih jadi hakikat fisika. Yang pertama, fisika menjadi produk. Yang kedua, fisika menjadi proses. Yang ketiga, fisika menjadi sikap. Nomor 2, momentum memiliki dimensi yang sama dengan dimensi besaran. Oke, sekarang kita masuk ke soal tentang dimensi ya. Momentum memiliki dimensi yang sama dengan apa? Berarti kita coba dulu ya. Yang A, rumusnya energi itu F dikali energi itu ada 2 ya, ada energi potensial sama kinetik. Kita bisa pakai salah satu rumus, misalnya energi kinetik itu setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali M dikali V kuadrat. Oke. Kemudian kita cari dimensinya. M-nya itu apa? M-nya massa, sedangkan V-nya itu kecepatan. Kita cari dulu ya. Kecepatan itu rumusnya apa? Karena massa itu udah besaran pokok, sedangkan kecepatan atau V itu masih besaran turunan. Jadi kita harus cari dimensinya si V dulu apa. V itu rumusnya V itu rumusnya jarak atau S per waktu. S per waktu atau S per T. Untuk jarak itu kan satuannya meter ya. Berarti meter per waktu satuannya S. Nah, meter itu dimensinya apa? Meter itu dimensinya L atau panjang. S itu dimensinya T. Berarti V itu dimensinya adalah L per T. Ya, kita masukin dimensi L per T ini ke rumus setengah MV energi kinetik. Tadi setengah MV kuadrat. V itu tadi L per T ya. Berarti dimensinya setengah dikali massa itu kan kilogram satuannya. Dimensi massa itu M. Setengah dikali M dikali L per T. Berarti M L
per 2T. Ini rumusnya atau dimensi dari energi kinetik. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua tadi yang B adalah gaya. Oh iya, sebentar. Dimensi momentum tuh apa sih? Kita belum tahu nih ya. Dimensi momentum sendiri itu apa? Kita cari dulu dimensi dari momentum. Rumusnya momentum. Rumusnya momentum ya. Momentum massa dikali kecepatan. Oke, massa dikali kecepatan. Massa itu tadi dimensinya M, V tadi L per T ya. Berarti dimensinya M dikali L dikali T min 1. Jadi T-nya itu naik ke atas, jadi pangkat min 1. Oke, sekarang kita lanjut. Dimensinya sebentar, gaya. Ya, yang B gaya. Berarti kita lanjut dimensi gaya. Gaya sendiri tuh rumusnya F, huruf F. Gaya itu kan rumusnya F sama dengan M dikali A atau massa dikali percepatan. Nah, di sini A-nya itu masih bukan besaran pokok ya, A-nya adalah besaran turunan. Berarti kita cari dulu nih dimensi si A. A itu massa A itu rumusnya atau percepatan adalah delta V atau V per T. V tadi dimensinya udah ketahuan ya, LT min 1 per T itu T. Berarti dimensinya T yang bawah pindah ke atas. Jadi LT min 1 dikali T min 1 sama dengan L T min 1 ditambah min 1. Min 1 tambah min 1 min 2. Berarti LT min 2 untuk percepatan. M massa itu dimensinya M, A dimensinya MLT min 2. Ini dimensi dari gaya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga tadi impuls ya. Jadi impuls itu rumusnya adalah M dikali V. Nah, kita lihat di sini. Untuk impuls ternyata rumusnya sama dengan momentum. Berarti dimensi antara impuls dan momentum itu sama. Berarti jawabannya adalah impuls. Oke, kembali lagi ke soal. Jawabannya tadi yang nomor 2 adalah impuls. Karena gaya energi setelah kita coba dimensinya berbeda dengan momentum. Suatu pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 1,06050 cm. Banyaknya angka penting pada hasil pengukuran tersebut adalah syarat angka penting itu biasanya tergantung sama letak nilai nolnya ya. Syarat yang pertama, jika nilai 0 terletak sebelum koma, contohnya 0,0
0,05 nih ya. Jadi angka 0 terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Maaf, ada kekeliruan. Angka 0 terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Di sini kita lihat ada dua angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Nomor 1. Angka bukan 0-nya itu 5 ya. Berarti angka bukan 0-nya 5 dan angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka 5 ini bukan angka penting. Ya, ini adalah bukan angka penting. Berarti jumlah angka penting di 0,05 adalah 1 angka penting. Oke. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika angka 0 terletak di antara angka bukan 0, contohnya 1,05. Jadi angka 0-nya terletak di antara angka bukan 0, angka 1 dan 5, maka semuanya atau 0-nya juga termasuk angka penting. Berarti ini ada 3 angka penting. Lalu jika angka 0 terletak di sebelah kanan angka bukan 0, contohnya 150. Jadi ada angka 0 terletak di sebelah kanan angka bukan 0, berarti ini termasuk angka penting. Di soal ini ada 4 angka penting. Nah, ini adalah syarat atau peraturan angka penting. Berarti di soal nomor 3 ini ada berapa angka pentingnya? Ini semua termasuk angka penting karena 0-nya terletak di tengah dan terletak di sebelah kanan angka bukan 0. Berarti semuanya termasuk angka penting. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Lanjut nomor 4. Urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yang tepat adalah: yang pertama, dalam metode ilmiah selalu merumuskan masalah. Jadi kita mencari data dulu nih ya, antara D dan E. Jadi kita merumuskan masalah dan mencari sumber masalahnya itu apa yang mau kita teliti. Kemudian setelah merumuskan masalah, kita melakukan eksperimen ya. Setelah kita dapat masalahnya, kita uji coba dulu masalahnya dengan melakukan eksperimen. Nah, setelah kita melakukan eksperimen, kita dapat tuh hipotesis atau kesimpulan sementara ya. Setelah kita melakukan suatu eksperimen, kita dapat kesimpulan sementara atau hipotesis. Nah, setelah kita dapat kesimpulan sementara, kita melakukan eksperimen lagi untuk menyempurnakannya. Nah, setelah melakukan eksperimen lagi, baru kita bisa menyimpulkan kesimpulan akhir, atau dari eksperimen tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi urutan dalam metode ilmiah: merumuskan masalah, eksperimen, hipotesis, kemudian kesimpulan.